A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat kita sama-sama belajar untuk membuka pikiran, membuka hati, belajar tentang hidup, dan kita sama-sama berproses untuk semakin menuju kepada kesadaran yang lebih baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita hening sejenak untuk menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Mari kita buka hati kita dan mempersilahkan hikmah untuk hadir dengan bagaimana kita tidak menyibukkan pikiran kita agar senantiasa pembelajaran ini fokus dan bermanfaat. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak. Hening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Senantiasa kita sudah ada di halaman yang sama pada vibrasi, frekuensi, dan energi yang mudah-mudahan kita bisa saling mengambil pelajaran. Dan yang paling terpenting, saya selalu mengawali bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, dan bukan juga ini paling benar, tetapi kita sesama murid semesta yang sedang belajar dan terus selalu setia dalam proses dalam pembelajarannya. Konteks dalam kehidupan adalah dinamis, di mana kedinamisan itu adalah proses kita selalu bertransformasi. Di mana transformasi mungkin sering kita dengar dengan bahasa yang sangat familiar gitu ya, kita sebut hijrah misalkan. Dalam konteks transformasi ini, ada hal yang sangat-sangat esensial yang penting untuk kita renungkan. Kenapa? Karena mungkin ada changing, ada transformasional, ada berubah dan ada bertransformasi. Karena kalau berubah tuh hanya bisa berubah bentuk, hanya bisa berubah kemasan, hanya bisa berubah cangkang. Tetapi transformasi itu bukan masalah merubah fisikal atau dalam konteks wadahnya atau dalam konteks cangkangnya. Tetapi transformasi itu seperti dari akar nanti menuju kepada buah. Di situ akan ada pertumbuhan, dan transformasi kehidupan ini beragam dengan caranya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Tetapi poin pentingnya adalah bagaimana tumbuhnya kesadaran di dalam diri kita. Maka bagaimana kita bertransformasi, dengan cara apa kita bertransformasi, mari kita diskusikan. Kembali kepada kalimat transformasi, itu berbeda dengan berubah gitu ya. Change dan transformasional itu sesuatu hal, dua hal yang berbeda dan dalam tanda petik itu satu sama lain kita harus renungkan. Bukan hanya merubah gitu ya dalam konteks di sini, tapi bertransformasi. Kenapa? Karena transformasi itu lebih kepada esensialnya, lebih kepada kesadarannya. Dalam konteks mungkin hari ini kita bisa merubah cara pakaian kita, atau kita bisa merubah style kita. Tetapi pakaian dan style itu kemasannya yang dirubah, labelnya yang dirubah, mereknya yang berubah. Tetapi ketika isinya itu-itu juga, dengan kemasan apapun, dengan label apapun, maka kualitasnya ya tetap di kualitas yang sama gitu. Nah, berbicara dalam konteks transformasi, itu seperti kalau dianalogikan adalah pertumbuhan. Sama seperti dari akar menjadi buah. Di mana itu pasti perlu dalam konteks hukum atau sistem gitu ya, di mana setiap pertumbuhan itu pasti ada hukum atau sistemnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kesadaran transformasi, hal yang paling esensial yang harus kita sadari adalah hukumnya. Nah, dalam konteks di sini, katakanlah kalau kita berbicara dalam konteks Allah menciptakan alam semesta, gitu ya. Menciptakan alam semesta, dalam konteks alam semesta ini tercipta pasti sesuai dengan hukumnya. Maka sistemnya Allah itu adalah konteks di mana hukum yang ditetapkan mungkin sering kita dengar dengan kata-kata sunatullah. Hukum-hukum semesta. Dan ketika kita adalah bagian dari semesta itu sendiri, ketika kita tidak mengenal hukumnya, maka kita akan sulit untuk bertransformasi. Maka pilihannya cuma ada dua, mengalir dengan hukum semesta atau melawan hukum semesta itu sendiri. Karena ketika melawan hukum semesta, udah pasti kita tidak melakukan transformasi diri. Jadi
sederhananya bertransformasi adalah mengalir dengan hukumnya. Bertransformasi adalah mengalir dengan hukum semesta, hukum Tuhan, hukum Allah, yang konteksnya kita benar-benar perlu untuk belajar tentang hukum ini terlebih dahulu. Itulah kenapa dalam statement ketika pewahyuan pertama kepada Nabi Muhammad disebut Iqra. Iqra itu bukan hanya membaca dalam konteks tulisan, tetapi juga membaca salah satunya adalah hukum-hukum semesta ini. Makanya di surat 41 ayat 53, Sanurihim ayatina, aku akan memperlihatkan tanda-tanda ayat-ayatku di segala ufuk dan di dalam dirimu. Maka awal mula bertransformasi, mari kita mulai menyadari dulu hukum-hukum semesta yang terjadi. Yang pertama, berbicara masalah semesta itu tidak lepas dari getaran. Karena hukum pertama dari semesta adalah the law of vibration, di mana segala bentuk kehidupan ini semuanya bergetar dan berdenyut. Tidak ada yang diam dan semuanya memiliki getaran-getaran. Karena kenapa? Semua konsep kehidupan ini berawal dari energi dan kita ini semua adalah makhluk energi. Dan energi itu adalah konteksnya selalu melakukan getaran. Maka ketika kita menyadari hidup ini adalah hukum vibrasi atau hukum getaran, maka apa yang terjadi pada diri kita itu tergantung dari getaran apa yang kita keluarkan. Apa yang akan datang ke kita itu adalah magnet yang kita tarik dan magnet itu adalah getaran-getaran yang kita ciptakan sendiri. Maka dalam konteks di sini, mari mulai menyadari untuk kita selalu merenungkan apa yang datang ke kita itu mau memberi tahu kepada kita bahwa kita sedang ada di dalam getaran di level apa. Sebagai contoh paling sederhana supaya kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ada getaran tingkat tinggi atau positif, ada getaran tingkat rendah atau negatif. Karena getaran ini tidak bisa dipungkiri. Kata-kata itu bisa terlihat manis. Kita bisa senyum-senyum, kita bisa tertawa terbahak-bahak, tapi getaran diri kita itu tidak bisa dalam tanda petik dimanipulasi. Sangat tidak mungkin. Sebagai contoh ketika kita punya teman yang dekat banget gitu, apalagi nanti ini relasi antara orang tua sama anak, ibu sama anak, meskipun tertampak si anak ini senyum, tertampak si anak ini menampakkan wajah yang bahagia, tapi getaran itu akan bisa dirasakan sama orang-orang terdekat misalnya. Kita bisa tahu kok meskipun tanpa berbicara, teman kita yang dekat ini lagi dalam keadaan senang atau bete misalkan. Dalam konteks di sini berarti sadarilah bahwa setiap saat kita itu adalah sedang dalam keadaan bergetar. Maka getaran ini penting sekali. Nah, dalam bertransformasi, mari mulai sadar terhadap getaran ini, di mana ketika kita sedang ada di dalam getaran yang rendah, mari kita segera untuk naik kepada getaran yang lebih tinggi lagi. Karena kenapa? Getaran akan menentukan faktor eksternal yang datang kepada kita. Dan getaran ini yang nanti akan kita latih, dan getaran ini nanti yang akan kita baca pelan-pelan. Karena kenapa? Ketika kita tidak bisa membaca getaran diri, kita akan sulit untuk bisa menerima apapun yang datang dari faktor eksternal itu sendiri. Nah, bagaimana kita cara membaca getaran dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bahas setelah yang satu ini. Mari kita mulai renungkan, katakanlah getaran rendah itu ketika kita bad mood, ketika kita dalam keadaan khawatir misalkan, cemas berlebihan. Itu kita lagi ada di dalam getaran yang rendah sekali. Maka mulai disadari bahwa ketika cemas, nomor satu yang harus kita lakukan adalah sadari kalau aku adalah cemas. Sadari kalau aku sedang mengalami cemas. Karena begitu menyadari dan mengakui, itu pelan-pelan vibrasinya akan naik. Kita akan menerima. Dan ketika vibrasinya sudah kita terima, tidak kita denial, itu akan lebih naik lagi bahwa perlahan vibrasinya akan naik ke level yang lebih atas atau level yang lebih tinggi. Itu disebut dengan konteks yang namanya lebih tenang. Maka hal yang paling menarik kalau kita kaitkan dalam Al-Quran, kenapa selalu dikatakan ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka ketenangan itu penting banget dalam keadaan konteks apapun untuk melakukan transformasi diri. Oleh karena itu, mari kita selalu belajar tenang dalam kondisi apapun. Dan ini perlu banget untuk kita latih hari-hari, karena untuk menjadi tenang itu adalah skill. Untuk menjadi tenang itu adalah kebiasaan. Karena mungkin hari ini udah biasa dalam kondisi apa, panik dulu, marah dulu, kesal dulu, benci dulu. Bahkan mungkin bisa jadi
dendam gitu ya kira-kira. Dan itu semua adalah kebiasaan. Maka penting sekali dalam bertransformasi itu ada jedanya. Jadi ketika kita memperbanyak jeda terhadap apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita posting di media sosial misalkan, atau apapun itu, maka kita menjeda untuk menenangkan dulu. Jadi biasakan melakukan apapun dalam keadaan tenang. Ketika vibrasinya tidak tenang, sebisa mungkin jangan mengatakan apa-apa, apalagi memutuskan sesuatu. Gitu ya. Jadi poin pertama dalam transformasi adalah belajar tenang dalam keadaan apapun. Sekali lagi, ini adalah skill yang penting untuk kita latih. Yang kedua, disebut sebagai the law of relativity, atau dalam konteks bahwa segala sesuatu itu relatif dalam hubungan apapun. Maka tidak bisa kita membandingkan kalau tidak ada pembandingnya. Maka dalam konteks di sini, pembanding itu penting banget. Kadang ketika kita sangat sulit bersyukur karena mungkin pembandingnya terlalu tinggi gitu. Maka dalam urusan dunia, pembanding itu dalam konteks ada beberapa tokoh yang selalu menyarankan bahwa carilah pembanding yang levelnya agak di bawah dalam tanda petik. Untuk mengencourage kita, di situ kita akan bersyukur. Tetapi dalam urusan konteks ibadah, akhirat dalam tanda petik gitu ya, dalam konteks ketuhanan, kita cari pembanding yang di atas. Maka segala sesuatu itu relatif, tergantung. Dan ketika kita mulai menganalisa relativitas, ketergantungan itu, kita tidak pandai untuk atau tidak mudah untuk judgment. Maka hal yang terpenting nomor 2, ketika kita mau masuk ke dalam konteks yang namanya transformasi, adalah penting untuk tidak cepat melakukan judgment atau less judgment. Kenapa? Karena begitu kita semakin banyak tahu relativitasnya, semakin kita akan wise dalam menghadapi apapun. Sehingga dalam konteks yang nomor 3, di situ selalu ada hukum polarity. Polarity ini hukum berpasang-pasangan. Kita nggak mungkin nerima sehat terus karena pasangan dari sehat itu adalah sakit. Kenapa kita menderita dalam sakit? Karena kita memang pengen sehat terus. Dan nggak bisa kita dalam kondisi sehat terus. Nggak bisa kita dalam kondisi untung terus. Nggak bisa kita dalam kondisi happy terus gitu misalkan. Karena segala sesuatu tuh berpasang-pasangan. Kalau kita nggak pernah mengalami sakit, kita akan sulit bersyukur untuk sehat. Maka konteks yang nomor 3 dalam bertransformasi adalah selalu menerima seutuhnya. Menerima ketika kita punya dan menerima ketika kita tidak punya. Menerima ketika kita baik dan menerima ketika kita tidak baik. Karena kenapa? Akan datang kepada kita selalu dalam satu paket. Gitu ya. Maka ketika kita hanya ingin positif terus tapi nggak ingin negatifnya, kita akan menderita. Kenapa? Lampu yang nyala itu harus ketemu positif dan negatif. Maka baik dan buruk itu adalah polaritas yang nggak bisa kita tolak. Ketika kita mulai bahagia menerima sakit dan bahagia menerima sehat dengan kebahagiaan yang sama, di situ tingkat transformasi kesadaran kita sudah mulai lebih baik. Karena kenapa? Banyak hal yang nggak bisa kita tolak. Dalam tanda petik, banyak hal yang sulit kita tolak bahkan. Dan yang paling penting adalah bukan apa yang datang ke kita, tetapi bagaimana reaksi kita terhadap apa yang datang ke kita. Itu yang nomor 3. Yang berikutnya adalah the law of rhythm. Segala sesuatu tuh ada ritmenya, segala sesuatu tuh ada siklusnya. Jadi nggak mungkin musim A gitu ya, selalu musim terus, nggak bisa. Segala sesuatu tuh ada ritmenya, ada ritmiknya. Dalam konteks irama itu selalu akan ada. Maka kalau kita mulai menyadari hal ini, kalau hari ini kita lagi bahagia, jangan lupa ini akan berlalu. Tapi juga kalau hari ini kita lagi nggak bahagia, lagi sedih, lagi dalam tanda petik mungkin sakit hati, jangan lupa juga ini akan berlalu. Segala sesuatu tuh akan berlalu sesuai dengan ritmenya masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita mulai sadar bahwa ada jadwal dalam kehidupan kita, semuanya ada ritmenya, semuanya ada iramanya, kita tidak akan stay di dalam satu irama tertentu. Dan kita akan mulai mengalirkan segala sesuatu iramanya karena kenapa? Kita hanya akan bisa mengalir. Dalam konteks di sini, kalau ada satu statement di mana perubahan itu yang paling pasti, kan tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Di mana ketika kita selalu ada di dalam perubahan, maka transformasi itu akan ada ketika kita pandai beradaptasi.
Dan beradaptasi itu juga adalah skill. Maka tingkatkan adaptasi kita terhadap apapun, segala sesuatu pasti akan berlalu, jangan stay di satu momen, jangan stay di satu musim, karena kenapa? Itu semua adalah dinamis dan itu semua akan selalu berubah. Maka tingkat adaptasi kita itu sangat memengaruhi bagaimana kita melakukan transformasi. Ada beberapa hal penting lagi yang penting untuk kita bahas, kita akan bahas setelah yang satu ini. Yang berikutnya, ketika kita mau masuk dalam konteks transformasi, itu poin yang nomor 5 kita sebut sebagai the law of gestation. Atau secara sederhana, the law of gestation ini segala sesuatu itu pasti butuh waktu. Nggak ada yang instan. Jadi kalau sekarang sering lihat bahwa cara instan menjadi kaya misalkan. Cara instan untuk apa. Instan tuh tidak ada dalam hukum semesta gitu. Instan tuh tidak ada dalam hukum konteks bagaimana bertransformasi. Karena segala sesuatu perlu timing. Segala sesuatu perlu limitasi waktu, di mana setiap waktu itu pasti akan memunculkan realitas-realitas yang terbaiknya. Maka kenapa sih dalam terminologi agama sering disebut sabar? Kita sering ya disebut atau dikatakan, atau mungkin kita mengatakan, sabar ya. Sabar itu urusan waktu sebetulnya. Sabar itu artinya kita berkenan untuk menunggu waktu yang tepat. Karena kalau belum waktunya, itu tidak akan pernah terjadi. Karena hukum semesta adalah, atau yang sering disebut the law of gestation tadi, itu konteksnya adalah semua akan hadir pada waktu yang terbaik. Maka semua ada waktunya. Jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat, karena kenapa? Semuanya pasti dalam waktu yang terbaik. Maka sering kita dengar mungkin ya, indah pada waktunya gitu. Karena semesta akan selalu memberikan waktu yang terbaik. Dan hukum yang ketujuh itu sering disebut dengan konteks yang namanya the law of transmutation. Dan ini secara esensial bahwa konteksnya sama seperti apa yang kita bahas di ritme tadi gitu ya. Itu adalah kedinamisan. Kalau ritme itu adalah temponya, siklusnya, tapi transmutation lebih kepada semua tuh pasti berubah. Jangan berharap seseorang dengan sifat A terus misalkan. Jangan berharap siapapun atau apapun kondisinya seperti itu terus gitu misalkan. Maka dalam bertransformasi penting untuk kita melepaskan ideal-ideal gitu. Penting untuk kita melepaskan harus-harus gitu. Karena biasanya ketika kita sudah mematok harus dan ideal, tapi bukan berarti juga kita nggak punya visi misi gitu ya, nggak punya idealis, bukan itu. Tetapi penting untuk menyadari bahwa segala sesuatu tuh berubah. Segala sesuatu tuh dinamis gitu. Ya misal sederhana gitu, kalau kita berbicara atau mengatakan sama seseorang, he is the right man gitu misalkan, dia tepat banget gitu intinya. Tapi mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun akan kecewa gitu. Karena semuanya pasti berubah. Diri kita berubah, bahkan kalau kita sadari, diri kita dengan jam yang lalu, 1 jam yang lalu, itu bukan diri kita yang lama gitu. Per saat ini adalah diri yang terbaru. Sel-sel tubuhnya juga baru, pemikirannya baru, kesadarannya baru. Maka setiap saat itu adalah pembaharuan. Maka penting untuk disadari bahwa transmutation segala sesuatunya pasti dinamis, segala sesuatunya pasti mengalami yang namanya perubahan. Maka jangan alergi terhadap perubahan. Dan memang sih kalau kita berbicara jujur gitu ya, kita tuh kadang sering pengen ada di status quo gitu. Kalau lagi oke, pengen selama-lamanya oke gitu. Dan itu nggak bisa juga. Karena itu sudah menjadi hukum yang sangat akan terjadi dan kita nggak mungkin melawan hukum ini. Oleh karena itu, transformasi berkaitan sama hukum-hukum yang kita bahas ini. Begitu kita mulai mengenal hukum ini, begitu kita mulai mengaplikasikan hukum ini, kita akan mulai mengalir dengan alam semesta. Kita akan mulai bertumbuh sesuai dengan apa seharusnya. Kita akan bertransformasi, bukan hanya berubah. Jadi berbicara perubahan sekali lagi bukan hanya ganti baju misalkan, bukan hanya ganti label gitu misalkan, tapi mulailah kita mengalir dengan hukum-hukum semesta ini. Mulailah kita mengalir dengan hukum Tuhan ini, dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Sunnatullah ini yang mendasari kita hidup
dalam konteks hukum-hukum yang penting untuk kita pelajari. Maka selalu diulang-ulang, hidup adalah belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran. Setiap tempat adalah tempat belajar. Dan siapapun yang hadir ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Maka transformasi itu fokusnya adalah di belajarnya, bukan di hasilnya. Jangan lupa, wilayah kita sebagai makhluk, wilayah kita sebagai manusia, itu hanya ada pada batasan wilayah proses, bukan pada hasilnya. Maka jangan terlalu memikirkan hasilnya. Kalau di pekarangan rumah kita pengen ada buah jeruk, itu jangan mikirin buah jeruknya. Tapi mulailah kita mencari bibitnya, mulailah kita tanam, mulailah kita berikan pupuk, mulailah kita berikan air, kasih sinar matahari yang cukup, maka jeruk akan tumbuh. Dan itu pasti ketika kita memenuhi semua hukum-hukumnya, semua aturan-aturannya, dan semua ketetapan-ketetapannya. Maka bertransformasi sekali lagi pasti perlu waktu. Tidak bisa tergesa-gesa sesuai dengan hukum-hukumnya. Dan yang paling penting adalah mari kita selalu nikmati setiap proses perubahan transformasi diri kita. Karena per saat ini mari kita mulai aware, mari kita mulai sadar, mari kita jadi diri kita menjadi versi yang terbaik dari sebelumnya. Nah, secara sederhana, ketika transformasi ini mulai tumbuh, hal-hal yang terjadi itu sangat simpel. Kita akan mengalami otentik. Kita nggak akan terlalu banyak dibuat-buat gitu dalam hidup. Terkadang untuk memilih sesuatu, kita suka pinjem mata orang lain. Suka pinjem perasaan orang lain, menurut pokoknya katanya. Orang lain mengatakan bagus, kita ikutan sesuai dengan suara mayoritas misalkan. Memilih sesuatu mungkin yang ada direnung atau dipikirkan, direnungkannya adalah bagaimana menurut pandangan orang lain. Maka transformasi akan membuat faktor eksternal kita ini jauh lebih dominan. Kenapa? Karena kita semakin mengenal diri dan kita semakin percaya diri. Maka nggak perlu banyak hal yang dibuat-buat gitu. Kita akan benar-benar otentik dan kita akan lebih jujur terhadap apapun yang ada di dalam diri kita. Dan pasti kita akan jauh lebih menerima diri apa adanya. Semakin kita menerima diri apa adanya, semakin kita akan memperbaiki hubungan dengan diri kita lebih baik lagi. Good relationship with self. Semakin hubungan baik dengan diri, itu akan terpancar kepada hubungan baik dengan faktor sekitar kita. Maka semakin meniti ke dalam diri, transformasi adalah meniti ke dalam diri, semakin impact di luar itu akan terasa. Dan yang paling penting kita akan masuk ke dalam keseimbangan yang lebih baik. Dan kita akan masuk ke dalam sesuatu yang lebih sederhana, lebih bisa luwes dalam menghadapi sesuatu, dan yang paling pasti outputnya akan ada rasa di mana ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Mari kita selalu berproses dengan sangat sabar, dengan selalu setia kepada proses ini, dalam konteks di mana ketika kita selalu berproses kepada transformasi, kita proses untuk mengenal diri, kita proses untuk mencintai diri, dan kita akan lebih masuk ke dalam pengaliran kehidupan yang lebih baik. Dan transformasi ini tidak lepas dari tujuan hidup kita yang sejati, di mana saya yakin, disadari atau tidak, semua kita hanya ingin kebahagiaan. Selamat bertransformasi, selamat menjadi bahagia, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.